Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part pertama Ibu sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan 15, dan ini adalah part kedua. Kita akan membahas soal dari nomor 16 sampai nomor 30. Disimak ya. Kita mulai dari soal yang pertama, soal nomor 16. Oke, hasil dari 7x dikurangi 5/2 ditambah 3x tambah 4 dibagi 3 adalah, ini sebenarnya adalah soal aljabar tapi dia berbentuk pecahan ya. Kadang-kadang banyak yang bingung dengan soal seperti ini, tapi mudahnya adalah kita seperti menjumlah pecahan. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang dilakukan pertama kali adalah tentu menyamakan penyebutnya. Di sini ada 2 dan 3, kita samakan menjadi 6. Oke, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6. Oke, yang pertama penyebutnya 2, supaya menjadi 6 kita kan akan kalikan dengan 3 ya, maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Ditulis seperti ini, 3 dikali 7x min 5. Kemudian yang satunya 3 menjadi 6 itu harus dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. 2 kali 3x ditambah 4. Oke, pembilangnya kita kalikan dulu. 3 dikali 7x itu 21x, 3 dikali negatif 5 itu negatif 15 per 6, ditambah 2 kali 3x itu 6x, 2 kali positif 4 itu 8 dibagi 6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan pembilangnya. Pembilangnya dalam bentuk aljabar, maka kita bisa jumlah yang sukunya sejenis. Oke, yang ada x-nya kita jumlahkan. 21x dengan 6x itu berarti 27x min 15 ditambah 8 itu berarti negatif 7, atau Mas jangan lupa per 6. Ini udah dalam bentuk paling sederhana. Oke, soal selanjutnya nomor 17. Suatu belah ketupat mempunyai panjang diagonal x tambah 4 dan 2x. Bentuk aljabar dari luas belah ketupat tersebut adalah, nah kalau misalnya aduh Bu, saya lupa belah ketupat itu seperti apa, nih saya coba carikan gambar belah ketupat ya. Nah, seperti ini. Nah, belah ketupat itu sebenarnya kayak persegi. Ciri khasnya ya, apa itu? Sisinya sama panjang, tapi ini kita membahasnya tentang luas. Nah, berarti kalian harus mengetahui luas belah ketupat itu apa. Luas belah ketupat itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dari sini kita masukkan saja diagonal satunya x ditambah 4, diagonal keduanya adalah 2x. Ini kita bagi 2. Bu, ngitung seperti ini gimana caranya ya? Kita bisa sederhanakan dengan membagi 2. 2x nya kita bagi 2 ya, jadi 1. Kita hanya mengalihkan x dengan x tambah 4 saja. X dikali x itu x kuadrat, x dikali positif 4 itu positif 4x cm persegi. Nah, ini sudah bentuk aljabar dari luas belah ketupat. Udah ya. Nah, kita akan beralih ke soal berikutnya, nomor 18. Diketahui sebuah persegi panjang berikut, tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, ini ada sebuah persegi panjang yang terpotong oleh 2 buah segitiga. Gimana cara menghitungnya? Karena kita hanya menghitung yang diarsir atau area yang berwarna biru, maka kita mula-mula harus menghitung terlebih dahulu luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dalam gambar ini, panjangnya di sini yang di bawah ini kan masih belum diketahui. Kita akan bisa cari tahu dari ukuran sisi segitiga. Yang pertama diketahui adalah x tambah 3. Nah, ternyata yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama panjang. Ini juga x tambah 3. Oh, berarti nanti total untuk panjangnya ini kita tinggal jumlahkan saja. Berarti 2x ditambah 6. Ini ukuran panjangnya. Kita tulis di sini. 2x ditambah 6. Oke, kalau untuk lebarnya gimana Bu? Sama. Oke, kita lihat yang di sisi sebelah kanan sebagai lebar. Ternyata ukuran sisi segitiganya adalah x dan dia sama panjang dengan yang ukuran di bawahnya ini. Ini juga x. Nah, kalau gitu totalnya berapa? 2x. Kita kalikan sebagai lebar di sini, 2x. Lalu kita kalikan sifat distributif. 2x dikali 2x, 4x kuadrat ditambah 2x dikali 6, 12x.
kita sudah ketemu ukuran luas persegi panjang. Yang kita butuhkan berikutnya adalah luas 2 segitiga ini. Nah, kebetulan 2 segitiga ini mempunyai ukuran yang sama. Jadi Bu Maya tulis langsung aja 2 luas segitiga. Karena ada 2 segitiga, jadi saya tulis 2 luas segitiga. Nah, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena ada 2, ini Bu Maya kalikan 2 di depan. Oke, E2-nya bisa kita coret, tinggal bersisa alas kali tinggi. Dalam gambar sudah jelas terlihat alasnya adalah X ditambah 3, sedangkan tingginya adalah X. Maka luas dari 2 segitiga ini adalah X kuadrat ditambah 3X. Oke, sampai situ sudah bisa dimengerti ya. Nah, kalau gitu kita mudah sekarang kita mencari luas arsir. Kalau dari gambar bisa jelas terlihat bahwa luas arsiran itu bisa didapat dari luas persegi panjang dikurangi 2 luas segitiga. Berarti kita masukkan saja hasilnya yang tadi 4x kuadrat ditambah 12x dikurangi x kuadrat ditambah 3x. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ini 3x kuadrat, 12x kuadrat dikurangi 3x, maaf 12x dikurangi 3x, ini berarti 9x. Nah, ini adalah luas dari daerah yang diarsir. Jadi kalau besok ketemu soal yang berbentuk bangun datar seperti ini, kalian perhatikan dulu bangun yang besar itu berbentuk apa, lalu kalian ingat-ingat rumus luasnya apa, lalu bagian yang tidak diarsir itu berbentuk apa. Untuk mencari luas arsiran, salah satunya bisa kita pakai yaitu dengan mengurangi luas bangun yang besar dikurangi luas bangun yang tidak diarsir. Contohnya kalau di sini berarti luas persegi panjang dikurangi 2 luas segitiga. Bu, berarti saya harus menghafal rumus luas bangun. Iya, betul sekali. Harus sambil belajar dipelajari lagi. Lanjut nomor 19. Jadi disajikan sebuah timbangan ya. Firsa mempunyai 3 kelereng dan 12 dadu. Lalu Firsa menimbang kelereng dan dadu yang dimiliki, tulislah hasil penimbangan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, dari timbangan ini jelas terlihat bahwa yang lebih berat adalah 12 dadu. Nah, kalau kita misalkan kelereng sebagai K, sedangkan dadu adalah D, maka kita bisa tulis menjadi 3 kelereng itu beratnya itu lebih ringan atau kurang dari 12 dadu. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bagi 3 semua berarti menjadi kelereng, 1 kelereng kurang dari 4 dadu. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaannya. Lanjut ya, nomor 20. Harga tiket parkir untuk sepeda motor adalah 2.000 dan untuk mobil ada 5.000. Total pendapatan parkir 1.200.000. Tulislah ke dalam bentuk persamaan linear. Nah, kalau kita ketemu soal cerita panjang, yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan. Di sini yang dibicarakan adalah sepeda motor dan mobil. Nah, ini Bu Maya misalkan aja X itu sebagai sepeda motor, sedangkan Y itu adalah sebagai mobil. Lalu kalimat selanjutnya, harga tiket motornya 2.000, mobil 5.000. Totalnya 1.200.000. Berarti bisa Bu Maya tulis begini. Satu motor itu parkirnya 2.000. Gitu kan? Satu mobil parkirnya 5.000. Total uang yang didapat tukang parkir itu berapa? 1.200.000 rupiah. Nah, ini adalah bentuk persamaan linear yang dimaksud. Kalau mau dicoret nolnya boleh tidak, Bu? Ya, bisa saja. Ini menjadi 2x ditambah 5y sama dengan 1.200. Kita ke soal berikutnya nomor 21. Tentukan penyelesaian dari persamaan linear berikut ini. Ada 4 persamaan linear yang harus kita pecahkan satu persatu, mulai dari yang A, 3x dikurangi 7 sama dengan 14. Dalam persamaan linear itu konsepnya bahwa yang ada variabelnya lebih baik kita taruhkan dalam satu ruas yang sama, boleh ruas kiri, boleh ruas kanan. Misal di contoh soal ini hanya ada satu suku yang memiliki variabel yaitu 3x di ruas kiri, maka kita bisa pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Negatif 7 kita pindahkan ke kanan. Jadi 3x sama dengan 14, negatif 7 pindah ke kanan jadi positif. 3x sama dengan 14 tambah 7 adalah 21, maka x-nya adalah 21 dibagi 3, itu berapa?
7. Udah sekali. Yang nomor B, 2x dikurangi 3 dikali x tambah 1 sama dengan min 1. Kita bisa operasikan dulu yang di tengah ini. Yang 3 dikali x ya, kita kalikan dulu. Hati-hati ada minusnya. Min 3 dikali positif 1 minus 3 sama dengan minus 1. Nah, ini sama, yang ada variabelnya kita sederhanakan dulu. 2x dikurangi 3x itu negatif 1x atau kita tulis min x aja. Lalu min 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Berarti min x sama dengan min 1 tambah 3 itu 2. Nah, yang kita butuhkan adalah x. Maka nanti kita bagi dengan min 1, 2 dibagi min 1 hasilnya negatif 2. Oke, kemudian yang C, ini Bumaya tulis agak ke atas segini ya. Oke, 3,4P dikurangi 13 sama dengan 2,1P. Nah, kalau ini ada variabel di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya, itu P-nya ya. Nah, kita satukan dalam satu ruas. Kita pindahkan 2,1P-nya. 3,4P, 2,1 itu tadi positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Kemudian negatif 13 kita pindahkan ke kanan jadi positif. 3,4 dikurangi 2,1 itu 1,3P sama dengan 13. Berarti P sama dengan 13 dibagi 1,3 berapa? 10. Oke, betul sekali 10. Untuk soal yang nomor D, saya hapus dulu yang A biar agak ada sisa ruang yang banyak. Yang nomor D, 1/3 dikali M ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung ya, kok ada pecahan di depan, gimana cara mengerjakannya? Supaya lebih enak terlihat, ada sepertiga nih, supaya enak terlihat dan enak dihitung, biasanya Bumaya akan mengalihkan semuanya dengan KPK dari penyebut. Kebetulan di situ pecahannya hanya ada satu, yaitu sepertiga. Ya, kita mudah, kita lihat aja penyebutnya berapa. Oh, penyebutnya 3. Ya sudah, semuanya kita kalikan 3 semua. Sepertiga nih kalau kalikan 3 kan habis ya, membagi habis, tinggal M tambah 2. 7 dikali 3 21, 9 dikali 3 27. M ditambah 2 tambah 21 itu 23 sama dengan 27. Nah, kita tinggal bisa kurangkan 27 dikurangi 23 hasilnya 4. Oke, sampai sini sudah cukup dimengerti ya soal-soal bentuk seperti ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 22. Kita akan pindah ke pertidaksamaan linier. Kalau pertidaksamaan itu sebenarnya prosesnya itu sama dengan persamaan, hanya beda di tandanya saja. Kita coba yang di A. 8x ditambah 3 kurang dari sama dengan 5x min 6. Sama ya, yang ada variabelnya kita satukan dalam satu ruas. Berarti 5x-nya kita pindah ke kiri aja biar mudah melihatnya. Jadi 8x, 5x positif pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian 3 gimana Bu? 3 kita pindah ke kanan aja biar gampang. 3 pindah ke kanan jadi negatif. 8x dikurangi 5x itu 3x kurang dari sama dengan min 6 min 3 itu negatif 9. Maka x-nya kurang dari sama dengan negatif 9 dibagi 3. X kurang dari sama dengan negatif 3. Sudah selesai. Sekarang kita ke soal yang B. X min 1/2 lebih dari 3x tambah 4/5. Nah, kalau ada dua sisi seperti ini gimana Bu cara mengerjakannya? Mudahnya, kalau kalian bingung, kalian bisa kali silang aja. Ini dikali silang boleh ya. Kali silang itu maksudnya bagian kiri atas atau x min 1 kita kalikan dengan 5. Atau kalau misalnya kalian bingung, bisa Bumaya gambarkan dengan tanda panah seperti ini ya. Kiri atas dengan bawah, yang bawah dengan yang di atas. Oke, berarti 5 kita kalikan x min 1, tandanya tetap 2 dikali 3x tambah 4 seperti ini. Lalu kita kalikan masuk ke dalam 5x dikurangi 5 lebih dari 6x ditambah 8.
6x nya kita pindah ke kiri, 5x dikurangi 6x lebih dari 8, negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5 dikurangi 6 min 1 atau kita tulis min x lebih dari 8 ditambah 5 itu 13. Nah, sampai sini kita harus berhati-hati. Nah, di sini kita akan membagi dengan min ya. 13 karena ini negatif x ya, maka kita butuhkan x nya, maka 13 nya harus kita bagi dengan negatif 1. Kalau pembagian negatif, hati-hati tandanya harus berbalik. Kalau tadi lebih dari akan berubah menjadi kurang dari, negatif 13. Soal nomor 23, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran x ditambah 5 meter dan lebar x tambah 2 meter. Jika keliling lapangan 26 meter, tentukan luas lapangan tersebut. Oke, kita bisa mulai dengan menggambar dulu lapangannya dimaksud ya, persegi panjang seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu bisa kalian lengkapi dengan ukurannya. Panjangnya x ditambah 5, lalu lebarnya x ditambah 2. Keliling lapangan adalah 26. Nah, kalian ingat-ingat rumus keliling. Keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 26 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Supaya lebih sederhana bisa kita bagi 2, ini berarti menjadi 13 sama dengan panjang ditambah lebar. Lalu panjangnya kita ganti dengan x tambah 5, lebarnya kita ganti menjadi x ditambah 2. Kemudian yang ruas kanan kita sederhanakan menjadi 2x ditambah 7. Oke, lalu 7 kita bisa pindah ke kiri menjadi negatif. 13 dikurangi 7 itu adalah 6 ya kan? 6 sama dengan 2x, maka x itu sama dengan 6 dibagi 2, 3 meter. Nah, lalu berapakah luas lapangan tersebut? Kalau menghitung luas, maka kita perlu menghitung ukuran panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Oke, ini Bu Maya hapus terlebih dahulu supaya nanti biar lebih paham. Kita gantikan dulu ukuran panjang, kan x tambah 5 ya. Tadi x nya sudah ketemu 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sedangkan lebarnya x ditambah 2, x nya kita ganti 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 5, maka luasnya adalah 40, satuannya meter persegi. Soal berikutnya nomor 24, lengkapi tabel berikut ini. Tabel ini cara kalian mengerjakan adalah kalian coba perhatikan ada nggak pasangan tabel yang komplit ya, pasangan X dan pasangan Y. Di sini ada di tabel kolom yang ini nih, 4 dan 20. Lalu kalian coba temukan 4 menjadi 20 ini dioperasikan seperti apa. Oh, ternyata kalau 4 menjadi 20 ini artinya 4-nya dikali 5. Oh, berarti nanti semua X dikali 5 hasilnya adalah Y. Itu ya, kita mulai dari yang paling gampang. Kalau X nya 2, maka ini 2 dikali 5 menjadi 10. Yang 6 dikali 5 ini akan menjadi 30. Nah, itu. Nah, kemudian kalau X nya yang kosong bagaimana, Bu? Nah, kalau X nya yang kosong mudah, ini kita Y nya kita tinggal bagi 5 saja. Negatif 10 ini kita bagi 5, ini menjadi negatif 2 ya. Kalau 40 kita bagi 5 menjadi 8. Dan sekali nomor 25, tentukan persamaan dari grafik berikut ini. Nah, diingat-ingat ya, saat belajar grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai itu ada dua jenis grafik. Grafik yang pertama berbentuk garis lurus, ini untuk perbandingan senilai, contohnya yang 25 yang sebelah kiri. Di sini ada pasangan X dan Y. Jika X-nya 2, maka Y-nya 8. Jika X-nya 4, maka Y-nya 16. Jika X-nya ini 6, Y-nya 24. Nah, ini ada hubungannya. 2, kalau itu harus diapakan biar ketemu 8. Nah, kita pakai rumus perbandingan senilai, itu Y sama dengan A dikali X. Oh, berarti 2 dikali berapa biar ketemu 8? Dikali 4. Berarti A-nya nanti adalah 4.
Sedangkan grafik yang satunya yang berbentuk lengkung seperti ini ciri khas dari perbandingan berbalik nilai. Kalian bisa tentukan dengan pasangan titik-titiknya yang kelihatan di sini ya. Kalau X-nya 40 ya, ini ya, X-nya 40, maka pasangan Y-nya adalah 12. Kalau X-nya 60, ini pasangan Y-nya adalah 8. Kalau X-nya 80, ini pasangan Y-nya adalah 6. Yang terakhir kalau 100, ini pasangan Y-nya 5. Nah, ingat tadi ini adalah grafik perbandingan berbalik nilai, maka untuk menentukan persamaan kita pakai persamaan grafik berbalik nilai. Y sama dengan A per X. Lalu kita bisa ambil satu titik contoh, misalnya Bumaya pakai yang ini nih, 40,12. Y-nya 12, X-nya 40, maka A-nya nanti tinggal 12 dikali 40 sama dengan 480, maka rumusnya menjadi 480 per X. Kalau nanti kalian cocokkan satu persatu nanti akan ketemu 480 dibagi X ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 17. Nomor 26. Seorang penjahit membutuhkan 80 meter kain untuk membuat 8 baju. Tentukan panjang kain untuk membuat 12 baju. Nah, ini soal perbandingan senilai, kan bisa tulis dalam bentuk diagram. Ini misalnya kain, nah ini pasangannya baju, jumlah bajunya ya, 80 meter kain, ini bisa untuk membuat 8 baju. Kalau untuk membuat 12 baju butuh berapa meter? Nah, kita bisa bentuk dalam perbandingan 80 per X sama dengan 8 per 12. Nah, biasanya Bumaya akan sederhanakan yang sebelah kanan ini, kita bagi 4, 8 bagi 4 2, 12 dibagi 4 3, lalu kita kali silang 2X sama dengan 80 dikali 3, maka X sama dengan 80 dikali 3 itu 240, nanti dibagi 2, maka X-nya nanti sama dengan 120. Nomor 27, tinggi sebuah pintu pada sketsa adalah 2 cm. Ini berarti jarak pada peta 2 cm. Skala yang digunakan 1:350. Tentukan tinggi pintu sebenarnya. Berarti ini jarak sebenarnya gitu ya. Nah, kalian ingat rumus pada skala ini ya. Skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka kalau mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta 2 cm dibagi 1:350. Pembagian pecahan bisa kita balik ini seperti ini, maka hasilnya jarak sebenarnya adalah 700, satuannya cm. Kalau ditanya adalah meter, berarti dia 7 meter. Baik, soal selanjutnya nomor 28. Harga 2 kilo mangga adalah 30.000. Herman ingin membeli 5 kilo mangga, berapa uang yang harus disiapkan? Ini juga perbandingan senilai. Ini kilogramnya, ini adalah harga, diagramnya begitu ya. 2 kilo mangga harganya 30.000. Nah, kalau 5 kilo berapa harganya? Kita bisa tulis dalam perbandingan 2/5 sama dengan 30.000 per X. Lalu kita bisa kali silang 2X sama dengan 5 dikali 30.000. Maka X sama dengan 5 kali 30 itu 150.000 dibagi 2, maka X nya sama dengan 75.000 rupiah. Jadi untuk membeli 5 kilo butuh uang 75.000 rupiah. Nomor 29, peternak bebek menyiapkan pakan untuk 20 ekor bebek. Ini habis dalam waktu 6 hari. Jika bebek bertambah 5, tentukan lama pakan itu akan habis. Nah, ini berarti ini adalah ekor bebek. Nah, ini adalah harinya. Nah, gitu ya. 20 ekor bebek ini habis dalam waktu 6 hari. Bebek bertambah 5, mula-mula ada 20, kalau tambah 5, ya kan? Tambah 5, sekarang ada 25. Ini akan habis dalam berapa hari? Nah, kalau soal yang nomor 29 ini, kita perhatikan ya, kalau bebeknya bertambah, maka logikanya pakan itu akan semakin cepat habis. Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Caranya gimana? Kalian bisa tulis dalam bentuk perbandingan 20/25. Nah, yang bedanya di belakang. Ini kita balik posisinya menjadi X per 6. Lalu ini kita bisa bagi 5, 4/5, lalu kita kali silang.
5x sama dengan 4 kali 6, 24. Berarti X sama dengan 24 dibagi 5. 24 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4,8 hari. Ya kan? Dia akan lebih cepat 4,8 hari. Nah, kalau hari itu karena tidak ada yang koma-komaan, kita bisa genapkan saja menjadi 5 hari. Jadi, pakan itu akan semakin cepat habis. Kita sampai ke soal yang terakhir, soal nomor 30 ini tentang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu bangunan selama 45 hari dengan banyak pekerja 20 orang. Setelah 15 hari pekerjaan terhenti 6 hari. Karena bahan bangunan habis, tentukan banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Nah, ini untuk soal jenis 30, nomor 30, ada beberapa cara penyelesaian. Bu Maya akan ajarkan cara yang paling mudah saja. Kita bikin bagan terlebih dahulu. Ini hari, ini pekerja. Oke, ini perencanaannya adalah 45 hari. Itu dikerjakan oleh 20 orang pekerja. Nah, ini akan Bu Maya tulis hari yang dilakukan ya. 15 hari itu dikerjakan masih oleh 20 orang pekerja. Oke. Kemudian pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Sudah berjalan 15 hari, berhenti 6 hari. Maka sisa hari dari perencanaan, gitu kan? Sisa hari dari perencanaan bisa kita ambil dari 45 dikurangi 15 hari berjalan dikurangi 6 hari berhenti. Berarti ada berapa itu? Sisa harinya 45 dikurangi 15 dikurangi 6, itu tinggal 24 hari. Nah, 24 hari ini akan dikejar oleh X orang, sebanyak X orang supaya pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya. Nah, Bu Maya ini akan pakai cara bahwa salah satu sifat perbandingan ini adalah hasil kali kedua unsur ini adalah sama. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 45 Bu Maya kalikan dengan 20, ini 900. 15 dikali 20 ini 300. Oke, berarti sisanya 900 dikurangi 300. Ini berapa? 600. Nah, 600 ini kita asumsikan sebagai hasil pekerjaan yang harus dilaksanakan selama 24 hari oleh X orang. Berarti bisa Bu Maya tulis gini. Kalau berdasarkan sifat perbandingan berbalik nilai tadi ya, 24 dikali X ini sama dengan 600. Maka X-nya sama dengan 600 dibagi 24. 600 jika dibagi 24 itu hasilnya adalah 25 orang. Nah, apakah itu jawabannya? Belum, karena ditanya adalah banyaknya pekerja yang harus ditambah, berarti tambahan ya. Mula-mula hanya ada 20 orang yang bekerja, ketika berhenti harus menjadi 25, berarti tambahannya berapa? 25 dikurangi 20, tambahannya 5 orang. Jadi kalau mengerjakan nomor 30 harus komplit, dibaca betul pertanyaannya, yang ditanya tambahannya atau berapa banyak. Kalau yang ditanya berapa banyak tambahannya, maka kalian harus kurangkan dulu dengan pekerja mula-mula. Itu tadi 30 soal pra penilaian akhir sumatif yang sudah Bu Maya bahas. Semoga cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan Bu Maya jawab. Selamat belajar, semoga sukses dalam mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Matematika itu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.